Jadi narimo ing pandum itu menggambarkan rasa ikhlas dan syukur atas segala nikmat atau pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman semua, kita jumpa lagi. Ada satu pitutur Jawa yang cukup dalam juga nilai filosofinya, yaitu narimo ing pandum. Apa sih yang dimaksud dengan narimo ing pandum? Ini dari pemahaman yang pernah saya terima ya. Jadi narimo ing pandum itu menggambarkan rasa ikhlas dan syukur atas segala nikmat atau pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini adalah sebuah petuah bijak Jawa yang bermanfaat sebagai pedoman diri untuk menerima pemberian Tuhan dengan rasa ikhlas dan tetap juga disertai rasa syukur. Mengapa? Ternyata nih simbah-simbah kita dulu, jadi nenek moyang kita dulu itu juga memahami bahwa dengan rasa syukur kepada Gusti Allah, bahasanya gitu, atau Tuhan Yang Maha Esa, maka Dia atau Tuhan Yang Maha Esa itu akan berkenan memberikan yang lebih di masa mendatang. Itu pemahaman-pemahaman dari nenek-nenek kita dulu lah, bahasanya gitu. Nah, apa sih hasil akhir dari ungkapan atau pitutur tadi narimo ing pandum? Itu orang yang bisa melakukan ini itu akan bisa mendapatkan ketenangan dan ketentraman hati, hilang yang namanya perasaan iri, dengki, atau penyakit-penyakit hati lainnya. Nah, berbicara tentang ungkapan rasa syukur itu, ternyata setelah saya paham itu ada dua yang menjadi inti. Ya, yang pertama itu adalah wujudnya. Jadi wujud dari ungkapan rasa syukur itu apa? Yang umumnya kita ketahui adalah ucapan lewat lisan. Tapi ada juga itu ucapan yang dilakukan dengan hati, bahasanya gitu. Lalu yang berikutnya adalah tindakan. Jadi itu adalah wujud dari ungkapan rasa syukur. Lalu yang kedua, ini poinnya adalah waktu. Jadi untuk ungkapan rasa syukur itu apa ya istilahnya, waktunya itu bisa dipakai untuk waktu yang telah lewat. Artinya kita telah menerima apa yang telah lewat, itu kita ungkapan syukur. Lalu yang berikutnya adalah saat ini. Jadi saat ini yang terjadi sekarang ini, kita juga wajib ungkapin rasa syukur itu sendiri. Nah, berikutnya adalah yang akan datang. Nah, jadi yang belum terjadi ini ada juga yang pemahaman yang harus diungkapkan syukur juga. Artinya seperti itu. Nah, kalau bicara yang akan datang ini, rasa-rasanya sih kalau di apa ya istilahnya ilmu modern ini ibaratnya seperti apa ya bahasanya itu seperti law of attraction gitu, seperti itu. Nah, itu mungkin ada sedikit kemiripannya karena membayangkan atau mengangankan sesuatu sudah didapat lalu mengucapkan syukur. Jadi simbah-simbah kita dulu juga ternyata canggih juga, ini sudah berpikirkan seperti itu. Nah, berikutnya ini, umumnya rasa syukur seseorang itu akan muncul nih. Jadi akan muncul di saat dia menerima hal baik. Jadi bentuknya apa? Nah, hal baik yang dimaksud ini pada umumnya itu sifatnya yang nyata. Seperti ini, orang mendapatkan uang, orang mendapatkan hadiah, atau kalau bekerja mendapatkan jabatan dan seterusnya gitu.
itu akan muncul yang namanya rasa syukur. Meski tidak semua orang itu ingat untuk ucap syukur itu sendiri, saking senangnya gitu. Nah, kalau boleh di matematikakan ya, atau boleh dipikir ya, kita coba logik lah bahasanya gitu. Dalam satu hari ini sebetulnya atau idealnya itu kita berapa kali sih untuk bersyukur, bahasanya kan gitu. Nah, kalau misalkan itu dihitung, setiap pemberian Tuhan itu kita harus ucapkan satu rasa syukur. Coba bisa dibayangkan, dalam satu hari itu kita harus mengucapkan atau mengungkapkan rasa syukur itu berapa ribu kali gitu. Nah, teman-teman bisa coba analisa lah bahasanya gitu. Kata-kata saya tadi ya, bahasanya kalau Tuhan itu memberikan satu kali, kita ungkap ukur satu kali, maka dalam satu hari kita ini harusnya mengucapkan rasa syukur itu berapa ribu kali gitu. Nah, penjelasannya seperti ini. Kita mulai dari pagi hari. Waktu kita selesai tidur, lalu bangun tidur. Pada saat bangun tidur, kita sadar ternyata kita masih bisa bernapas lega. Napas bisa keluar masuk dengan lega. Lalu yang kedua, mata mulai bisa membuka, melihat sekeliling dengan tetap normal dan sehat. Telinga juga bisa mendengarkan. Bahkan waktu misalkan ke dapur, ternyata kita minum kopi misalkan, ternyata rasanya juga enak. Nah, di situ seharusnya berapa kali kita ungkapkan rasa syukur. Nah, coba seperti tadi dibilang, kalau setiap satu pemberian dari Allah atau dari Tuhan kita ungkap rasa syukur, maka pagi itu aja sudah berapa kali kita ungkap syukur. Jangankan ngomong satu hari, setiap jam pun, setiap detik jantung kita ini berdetak dengan normal, di situ harusnya muncul rasa syukur. Itu kalau kita hitung-hitungan. Tapi ya oke lah, karena kita sendiri atau saya sendiri juga sebagai manusia tidak bisa selalu seperti itu. Paling tidak dengan memahami ini kita juga akan berupaya lah bahasanya gitu untuk bersyukur, selalu bersyukur bahasanya kan gitu. Nah, kita sendiri sebetulnya dalam kehidupan ini ya, menurut cerita atau wejangan dari Simbah itu dikasih kiasan seperti ini. Misalkan kamu punya uang, tadi berhubungan dengan kita terima syukur nih. Kalau kamu terima uang 1 juta misalkan seperti itu, kira-kira apa ya yang kamu pikirkan? Misalkan seperti itu. Pikiran, kalau bicara pikiran, mungkin ungkapannya akan selalu bilang, wah ini kurang, misalkan kayak gitu. Sehingga apa? Itu akan menghilangkan yang namanya rasa syukur. Karena berpikiran ternyata itu selalu berharap lebih dan lebih lagi. Atau bahasanya itu mungkin berhubungan dengan keinginan. Jadi ingin ini dan seterusnya. Makanya berapapun nilainya nggak akan cukup. Nah, berbeda dengan makna 1 juta, tetapi dilakukan pemaknaannya menggunakan hati. Itu yang keluar, itu akan menuntun mata kita melihat yang ada di bawah. Artinya, jangankan 1 juta, mungkin di sekitar kita banyak juga saudara-saudara kita yang 100.000 pun kadang tidak punya. Nah, disitulah mungkin akan sedikit berbeda. Kalau di pikiran isinya mungkin keinginan, kalau di hati ini ya dengan melihat seperti tadi, yang muncul adalah rasa syukur gitu.
mensyukuri dengan nilai yang sama, yang dihasilkan akan berbeda. Nah, itu istilahnya semacam perbandingan aja. Nah, dampaknya apa? Kalau tadi berpikiran itu mungkin lebih ke arah keinginan, tapi kalau bicara dari hati, ini arahnya mungkin ke arah kebutuhan. Nah, padahal Tuhan atau Allah itu sudah cukup jelas bahwa Dia akan mencukupi kebutuhanmu dan bukan keinginanmu. Siapa yang bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. Kita sendiri nih yang harus bisa memaknai, yang harus bisa memilah, dan yang harus bisa memutuskan akan bersikap seperti apa. Nah, namanya narimo ing pandum itu maknanya kalau dipikir tadi lumayan dalam juga ya. Jadi bahasanya adalah mengajarkan kita ini selalu ikhlas dan syukur. Nah, kalau kita bicara ikhlas sebetulnya ada juga nih nanti di berikutnya mungkin saya akan sampaikan ini yang namanya sabar ya. Karena orang ikhlas itu awalnya harus sabar dulu. Kalau nggak sabar, menurut saya juga nggak akan bisa ikhlas lah, bahasanya seperti itu. Karena ikhlas itu berbicara hati yang benar-benar sudah rasanya itu damai lah, bahasanya kan gitu. Tidak ada gejolak, itu orang baru bisa muncul yang namanya ikhlas. Teman-teman, mungkin itu ya gambaran sedikit ya, cerita ya, kurang lebihnya seperti itu. Benar atau salah ya mungkin teman-teman sendiri yang ini, tapi kembali lagi bahwa itu adalah pemahaman dari saya sendiri. Mudah-mudahan aja bisa bermanfaat buat teman-teman, dan kita jumpa nanti di info berikutnya tentang pitutur Jawa ya, yang berhubungan dengan jiwa, dengan harapan bisa istilahnya menambah pemahaman dan juga bisa dipakai salah satu pedoman dalam kehidupan. Salam.